Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awaris Umar, Ketua KPU Kabupaten Sumeneb. Saat ini saya diberi amanah untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan. Pemilihan umum maksudnya ya pemilu, dan pemilihan maksudnya pemilihan kepala daerah, karena itu dua rezimnya. Di dunia organisasi saya sudah cukup lama. Sejak saya sebelum menjadi mahasiswa, saya sudah aktif di organisasi seperti IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Saya sudah aktif sejak saya umur MTS. Setelah itu saya melanjutkan jenjang pendidikan aliyah di Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang. Saya juga aktif di NU dan organisasi daerah kalau di pesantren dulu. Setelah itu saya kuliah di S1, saya aktif juga di organisasi Intram Ekstra. Setelah lulus saya aktif di lembaga kajian di Nahdlatul Ulama. Dan terakhir saya di karir berorganisasi saya itu terakhir saya menjadi sekretaris di pengurus cabang Nahdlatul Ulama, dan karena Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu itu yang tidak membolehkan merangkap jabatan di Ormas, maka saya mengundurkan diri dan sejak saat itu saya tidak aktif di Ormas. Saya menjadi penyelenggara di pemilihan, menjadi anggota komisioner ya, di KPU Kabupaten Sumeneb itu sejak 2014 di periode pertama hingga 2019. 2019 ikut rekrutmen baru lagi dan dipercaya lagi untuk menjadi salah satu komisioner di KPU Kabupaten Sumeneb, dan oleh kawan-kawan komisioner dipercaya untuk menjadi ketua lagi di KPU Kabupaten Sumeneb. Dan periode saya yang kedua ini, di periode kedua ini berakhir hingga tahun 2024 nanti. Insya Allah setelah pemilu, karena jadwal pemilu itu Februari. Kalau di organisasi menurut saya memang tidak mungkin bisa melepaskan diri dari orang lain. Jadi menurut saya ide dan atau gagasan yang muncul dalam pikiran saya tidak mungkin bisa diimplementasikan tanpa berorganisasi. Di apa yang saya lakukan di Sumeneb, saya pikir itu tidak lain adalah bagaimana saya ingin berkontribusi menjadi bagian dari perubahan sosial di Sumeneb. Apakah itu sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau di ekonomi. Saya melakukan beberapa hal dulu ya, beberapa hal seperti penguatan di masyarakat, apakah mendorong wirausaha, mendorong penguatan keorganisasian di lingkungan Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya ya. Karena menurut saya implementasi dari sebuah ide itu tidak mungkin bisa diwujudkan sendiri, dan disitulah organisasi menjadi penting. Sejak MTS saya juga sudah ikut di organisasi. Artinya tidak ikut-ikutan ya? Enggak, karena saya insya Allah termasuk tipologi orang yang tidak mau ikut-ikutan. Jadi saya tidak begitu suka dengan ada orang yang ada trennya begini lalu begini, saya enggak. Insya Allah termasuk yang tidak begitu. Itu pertanyaan susah itu, tetapi kalau jiwa kepemimpinan saya itu saya juga tidak bisa menilai sendiri, orang lain yang menilai. Tetapi bagi saya seorang pemimpin itu ya dia harus berani untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Dan dia harus membela seluruh anak buahnya, terutama harus membela nilai-nilai yang dia anut, terutama di organisasi atau seperti di KPU juga. Apapun itu risikonya, ya seorang pemimpin saya pikir tidak boleh takut pada risiko. Karena pilihan taruh saja menjadi komisioner itu sebenarnya pilihan saya sendiri. Lalu apabila ada risiko saya lari, itu menurut saya pengecut, dan tidak boleh jadi pengecut. Tidak ada. Mula-mula saya juga tidak mendaftar sebagai ketua KPU. Saya mendaftar menjadi anggota, menjadi komisioner di KPU. Tetapi memang ketika musyawarah itu lalu kita menyepakati, 5 orang menyepakati dan memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi ketua KPU. Dari tahun berapa ya? Di periode pertama dari 2014. Saya disepakati oleh dulu komisionernya itu kan ada Pak Rahbini, Pak Zubed, Pak Malik, Pak Hadi,
dan saya dulu menyepakati saya yang menjadi ketua. Di periode kedua itu ada Pak Rabini, Pak Rafiki, ada Pak Deki, Pak Saiful Rahman. Itu juga di dalam pleno menyepakati saya menjadi ketua. Kalau di internal KPU saya menjadi ketua, saya pikir itu karena saya umurnya paling tua mungkin. Jadi bukan karena saya lebih hebat. Enggak, saya pikir umurnya lebih. Ya ketika tahapan kita kan susah untuk ketemu bahkan dengan keluarga sendiri. Ketika tahapan sudah dekat, itu kita semua di komisioner ini itu untuk bertemu keluarga aja susah. Bisa jadi 3 hari tidak pulang di kantor. Orang luar publik mengira persiapan di pemilihan itu berlangsung H-3 bulan misalnya, atau H-1 bulan, bahkan ada yang berpikir begitu. Enggak. Persiapan di pemilu itu, kalau untuk pemilu itu kurang lebih 2 tahun sebelum pelaksanaan pemilu. Tahapan ini sebentar lagi, 5 bulan lagi sudah masuk untuk persiapan 2024. Perencanaan sudah dilakukan sejak November kemarin, sudah mulai dilakukan perencanaan, terutama perencanaan anggaran. Karena anggaran pemilu itu cukup besar dan itu perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat. Saya pikir salah satunya adalah saya menjadi bagian dari orang yang terlibat dalam kandidasi kepemimpinan di daerah dan di nasional sebenarnya. Di daerah misalnya pemilihan bupati, kami seluruhnya di keluarga besar di KPU Sumeneb itu adalah orang-orang yang berkontribusi dalam kandidasi kepemimpinan di Sumeneb. Termasuk juga kalau pemilu di pusat, karena kalau pemilu ya kita juga menjadi bagian dari itu. Agak berat ya kalau di tingkat kabupaten. Kita itu di kabupaten itu adalah implementator dari apa yang sudah dirumuskan oleh KPU RI. Tetapi saya pikir insya Allah lah Sumeneb itu ingin kita wujudkan menjadi pemilihannya itu menjadi pemilihan yang betul-betul demokratis. Jadi demokrasi itu menjadi pilihan atau jalan yang mesti kita tempuh untuk melakukan kandidasi kepemimpinan, sekaligus di dalamnya melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan. Karena demokrasi itu adalah jalan kesejahteraan, tidak semata-mata jalan kekuasaan. Kalau semata-mata menjadi jalan kekuasaan, maka saya pikir negara ini akan menuju ke arah yang kurang baik. Tetapi demokrasi ini adalah jalan kita untuk menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, dialognya, transaksinya itu bukan lagi uang, tetapi ide. Itu yang dulu di KPU kita semua mengkampanyekan kepada atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa mari kita transaksikan ide-ide tentang bagaimana Sumeneb itu bisa menjadi lebih baik. Karena walau bagaimanapun juga Sumeneb itu tanah kelahiran kita semua, dan disitulah anak cucu kita nanti akan terus bertumbuh kembang di situ. Sehingga hari ini kita semua saya pikir harus berkontribusi untuk memajukan Sumeneb. Jadi demokrasi, pemilu, dan pemilihan itu tidak semata-mata soal kekuasaan semata. Karena jika kekuasaan ansih, maka saya pikir Sumeneb menuju ke arah yang kurang baik. Periode pertama kami di KPU komisioner ya, itu adalah komisioner yang baru pertama kali menjalankan pemilihan. Kalau di kedua kita sudah punya pengalaman 1 kali. Kita pernah pengalaman 1 kali karena kebetulan di 2014 kami seluruhnya tidak pernah menjadi penyelenggara sebelumnya. Ya, tidak punya pengalaman di tingkat kabupaten ya terutama, bahwa kita punya pengalaman ikut terlibat dalam proses-proses pemilu dan pemilihan di Sumeneb ya, seperti misalnya menjadi pemantau independen itu saya terlibat sebelumnya. Tetapi sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten belum punya pengalaman apa-apa, sehingga memang pada saat itu kita merasa cukup berat, harus meningkatkan kapasitas sumber daya diri kita sendiri, sementara tahapan pemilihan juga sudah harus dilaksanakan. Kalau yang kedua kita sudah punya pengalaman melaksanakan, sehingga sama sulitnya, tetapi karena kita sudah punya pengalaman terasa tidak terlalu susah. Karena pandemi
dulu tidak ada pandemi COVID-19 itu. Dulu pemilihannya tahun 2015, kemarin itu kita sampai ditunda itu karena COVID itu ada bedanya di situ. Kalau di soal tingkat kesulitannya ya di situ ya. Nah, kita siapa aja. Itu kan yang serentak itu untuk pemilu itu rencana dilaksanakan pada bulan Februari, sementara pemilihannya tidak di bulan yang sama. Nah, sehingga itu serentaknya di tahun yang sama. Tetapi memang ada beberapa tahapan yang beririsan. Tahapan pemilu belum tuntas semua, tahapan pemilihan sudah masuk. Ya begitu. Tetapi kita memang apapun itu kita siap melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Saat ini kita sudah mempersiapkan beberapa hal terutama terkait dengan kebutuhan anggaran. Menjadilah pemilih cerdas. Kalau pemilih itu memilih karena dimotivasi oleh sejumlah materi, maka kita itu menjadi makhluk yang murah. Oleh karena itu saya pikir kita harus menjadi pemilih yang cerdas, tidak semata-mata apalagi satu-satunya yang dipertimbangkan itu adalah sejumlah materi yang dia dapat, karena itu juga tidak seberapa, itu tidak akan mengalahkan harga kambing, dan kita itu tidak lebih murah dari kambing karena manusia.